kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagaimana kabarnya, sehat-sehat semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Oke, untuk selanjutnya kita mulai pembelajaran dulu dengan literasi Al-Quran atau kami baca Al-Quran secara bersama-sama. Nah, untuk surah yang kita baca hari ini yaitu surah Al-Mulk ya. Surah Al-Mulk. Ya, silakan buka Al-Qurannya atau buka HP-nya, cari surah Al-Ma'un. Ada ayat tadi surah ke-107. Oke? Yang pimpin ini ya, yang pimpin. Ya. 1, 2, 3 mulai. Menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, ada 3 hal di sini, yaitu pengertian pernikahan
pernikahan yang pertama. Jadi Anda sebagai siswa harus mampu mengetahui apa itu pernikahan, seperti apa itu pernikahan, apa makna pernikahan. Nah, itu yang harus Anda ketahui, ya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya orang menikah. Apa tujuannya orang melakukan pernikahan? Karena pernikahan itu adalah bagian dari sebuah proses kehidupan kita. Tidak lengkaplah kehidupan kita di dunia ini kalau tidak menikah. Jadi menikah itu adalah menyempurnakan kehidupan dan membahagiakan kita punya hidup. Nah, harus kita ketahui apa tujuannya. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hukum pernikahan. Apa hukumnya menikah? Apa Anda sebagai siswa apa hukumnya menikah? Apakah sudah boleh, sudah wajib, dan lain sebagainya? Paham ya? Nah, baik. Selanjutnya saya akan bagi kelompok. Jadi saya akan bagi kelompok sebanyak 3 ya. Jadi 3 kelompok. Jadi kelompok laki-laki saya akan bagi 3 dan kelompok perempuan juga bagi 3. Oke. Cara pembagiannya ya berhitung saja. Mulai dari sini berhitung sampai 3, lanjut ke sini 3, 3. Oke? Oke. Mulai dari sini. 1, Ya. 2, 3. 3. 1, 3, 2, 3. 1. Ini 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Oke. Sekarang gabung masing-masing ke kelompoknya. Iya. Dari sekarang. Nomor 1 mana? Kita mulai. Oke. Baik ya. Jadi kita sudah bagi kelompoknya menjadi 3. Yang mana kelompok 1? 1, 2. 2. Ya 2, 3 yang di tengah ya. Jadi 1, 2, 3. Tidak apa-apa. Oke, jadi masing-masing kelompok akan membuat 3 hal ini. LKPD atau kalimat kerja siswa kelompok. Pertama, siswa merancang bagan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, yang mana itu tentang ketentuan pernikahan dalam Islam? Pengertian Makna, tujuan, dan hukum. Jadi Anda buat bagan tentang ini 3 hal, yaitu pengertiannya, tujuannya, dan hukum pernikahan. Buat dulu bagan. Yang kedua baru menjabarkan ataukah menjelaskan itu bagan. Yang terakhir adalah menyimpulkan. Jadi ada 3 ya. Ini kerja kelompok. Ya, jadi masing-masing menyiapkan 1 kertas untuk kelompoknya. Langsung nama ditulis, nama kelompok. Kemudian kerjakan yang 3 hal ini ya. Kayak begini. Nah, kayak ini. Nah, ini namanya bagan. Nah, jadi gua dulu gini kan. Setelah itu baru nomor 2 menjelaskan ini bagan. Kemudian yang ketiga baru menyimpul. Oke. Ya, oke. Saya kasih waktu 20 menit ya untuk diskusi. Oke, jadi Anda buat bagan dulu. Jadi kita hukum pernikahan. Pertama dulu adalah pengertian pernikahan. Ini. Baru hukum pernikahan. Yang terakhir adalah hukum pernikahan. Jadi buat kembali saya begini. Di sini bilang pernikahan ada begitu. Iya, pernikahan. Ada bagannya di bawah sini. Tujuan pernikahan. Di sini ada. Apa nih? Contoh begini, contoh bagan. Contoh. Setelah itu jelaskan yang ketiga baru simpulkan. Berarti kami dibandingkan itu tulis di sini. Pengertian hukum sama tujuan. Oke, sudah paham. Ya, bagannya kayak begini toh. Ada nih pengertiannya, ada nih hukumnya, ada nih tujuan.
baru jelaskan. Terakhir simpul. Oke. Yang kelompok dua ya, dua. Ya, sama juga ya. Jadi hukum pernikahan bagan, buat bagannya kayak begini modelnya. Nah, jadi materinya itu adalah hukum pernikahan sama tujuan dan pembuktian. Nah, ini ada. Paham toh? Alhamdulillah sudah selesai semua diskusi. Jadi selanjutnya kita akan presentasi. Jadi masing-masing kelompok ada perwakilan ya. Perwakilan kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya, menjelaskan bagannya dan kesimpulan. Jadi ini bagan yang sudah dibuat, jelaskan apa maksudnya ini. Kemudian terakhir ada kesimpulan. Nah, kemudian yang lain membantu sebentar kalau ada pertanyaan dari teman kelompok lain. Jadi begini caranya. Kelompok 1 presentasi. Selesai, kelompok 2, 3 bertanya. Paham? Nah, kemudian ketika kelompok 2 bertanya ke kelompok 1, kelompok 1 langsung menjawab. Kalau anda mampu menjawab dikurangi nilainya 5 ya. Paham? Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau tidak mau bertanya dikurangi nilainya. Makanya wajib bertanya. Paham? Ya, seperti itu aturan mainnya ya. Jadi kelompok 1 menjelaskan sebentar, 2 dan 3 1. Langsung dibaca, Pak. Ya, langsung dijelaskan. Ya. Di sini. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Reski Ersa Saputra, Reski Alsina, Juliana, dan Rahmawati. Pernikahan, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Pernikahan adalah arti dari nikah, mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau dengan resmi. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kesimpulan pernikahan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Pernikahan merupakan ikatan suci yang sakral untuk mengikat mati wabarakatuh. Jelaskan dari kelompok 2. Pertanyaan saya itu, jelaskan definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan. Adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Artinya dengan perkawinan. Nah. Terus Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya akan bertanya, bagaimana pengertian pernikahan menurut syar'i? Syariat. Nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing.
6. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari materi pernikahan yaitu menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liana dari perwakilan kelompok 1. Pertanyaan saya, dalam pernikahan, bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan hidup? Dalam Islam, sebuah pernikahan sangat dianjurkan karena tujuan pernikahan nantinya akan ada banyak manfaat yang didapatkan. Perasaan tenang dan tentram atau sakinah akan hadir selepas menikah. Nama saya Hertina. Pertanyaan saya, tujuan positif dan mulia apa untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga? Tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga diantaranya sebagai berikut, yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk membenahi akhlak, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keturunan yang saleh, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagan yang kami buat tentang hukum-hukum pernikahan, yaitu hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum haram, dan hukum makruh. Penjelasannya yaitu hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Wajib yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat juga. Untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh pada maksiat sekiranya tidak menikah. Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat, sama sekali seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menikahi sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus trasida. Perkenalkan, saya Muhammad dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Jelaskan apa yang menyebabkan suatu pernikahan hukumnya haram. Karena pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri, sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya, bagaimana hukum pernikahan bagi seorang pelajar? Terima kasih. Jadi, alhamdulillah sudah selesai presentasi tadi. Bagaimana tentang 3 hal yang kita jelaskan, yaitu tentang pengertian pernikahan, yang kedua adalah tujuan pernikahan, yang ketiga adalah hukum pernikahan. Nah, baik. Untuk selanjutnya, karena Anda sudah melakukan diskusi, jadi silakan Anda buat kesimpulan masing-masing. Jadi semua siswa membuat kesimpulan masing-masing ya. Jadi buat masing-masing kesimpulan tentang 3 hal itu. Nah, ini adalah tugasnya masing-masing individu ya. Jadi silakan buat kesimpulannya dari 3 hal, yaitu pengertian, tujuan, dan hukum. Ya, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, sudah bisa? Ya, oke. Baik, jadi pertama, apa itu makna menikah? Pernikahan. Ini, nikah berarti mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan. Apa yang dikumpulkan? Menggabungkan antara 2 jenis laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tidak boleh kalau mahram. Nah, dalam bahasa Indonesia perjanjian antara laki-laki dengan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Jadi, suami istri secara resmi itulah yang disebut dengan namanya nikah atau pernikahan. Nah, dalam agama Islam itu halal pergaulannya antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram.
ketentuannya yang di dalamnya ada hak dan kewajiban. jadi menikah itu bukan hanya sekedar akad, setelah itu sudah bisa berinteraksi atau ada hubungan laki-laki dengan perempuan, tetapi ada di dalamnya hak dengan kewajiban. Ada haknya istri apa, ada haknya suami apa, ada kewajibannya istri apa, kewajibannya suami. Jadi kewajiban suami haknya istri, kewajiban istri Haknya suami. Jadi itulah namanya pernikahan. Oke, selanjutnya tujuannya menikah ada 5 ya. 6. Pertama adalah memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Yang seperti apa itu? Laki dengan perempuan. Itu normal ya. Laki-laki tertarik sama perempuan, perempuan tertarik dengan. Jadi untuk memenuhi ketertarikan itulah tujuannya harus menikah supaya sah. Nah, yang kedua, supaya ada yang memetik akhlak. Apa maksudnya akhlak? Kalau laki-laki berhubungan dengan perempuan tanpa ada pernikahan, maka itu sudah merusak yang namanya akhlak. Itu yang kita sebut dengan pergaulan bebas. Makanya supaya ikatan itu bebas, tidak ada yang bisa menghalanginya, maka harus diikat dengan yang namanya pernikahan. Jadi ketika Anda menikah nanti laki-laki dengan perempuan itu sudah bebas ya. Sudah Anda bisa bergaul setiap hari. Kalau Anda sekarang, makanya dalam Islam itu pacaran dilarang. Kenapa dilarang? Karena laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan ataupun berdekatan. Ya. Harus satu. Ya, kemudian jadi ternyata menikah itu ibadah. Ya, satu lagi. Menikah itu adalah ibadah. Mendapatkan pahala. Jadi laki-laki istri yang melayani suaminya mendapatkan pahala. Suami yang bertanggung jawab terhadap istrinya mendapatkan pahala. Pahala itu fungsinya adalah alat ataukah pahala itu fungsinya adalah itulah yang membuat kita masuk surga. Jadi kalau laki-laki bertanggung jawab terhadap istrinya, insyaallah masuk surga. Perempuan yang selalu melayani dengan suaminya dengan baik akan masuk surga. Oke, jadi kalau kita menikah banyak pahala. Tidak. Semakin banyak melayani suami, banyak pahalanya. Mendapatkan keturunan. Orang mau menikah itu salah satu tujuannya supaya ada keturunan. Ya. Apalah artinya harta yang banyak, apalah artinya kegagahan, kecantikan kalau tidak ada keturunan. Toh, makanya salah satunya untuk mewujudkan adanya keturunan harus menikah. Yang lain adalah menegakkan rumah tangga yang Islami. bisa diatur dengan baik. Bagaimana anak kita dididik dengan Islam, istri kita diarahkan dengan yang Islami. Bahagia toh? Itulah keluarga yang sakinah mawaddah. Nah, berikutnya hukum pernikahan. Nah, hukum pernikahan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hukumnya menikah. Hukum menikah secara dasar adalah mubah atau kabur. Siapa kata yang boleh menikah? Laki-laki atau perempuan yang sudah balik. Ya, kalau perempuan sudah masturbasi, kalau laki-laki sudah bebas. Makanya laki-laki dan perempuan yang sudah balik maka sudah boleh menikah. Namun bisa menjadi kebolehannya bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi wajib. Kapan itu? Pertama, walaupun mereka sudah balik tetapi dia menikah hanya untuk menyingkiri perempuan, maka itu hukumnya haram. Mereka sudah balik tetapi kalau misalnya sudah tidak mampu, karena kalau tidak menikah dia berzina. Tetapi kalau dia masih mampu tahan nafsunya, hukumnya sunnah. Paham? Tetapi yang mampu itu ya bagi Anda ini sebagai pelajar, dikhawatirkan akan
rusak rumah tangganya kalau menikah sejak dini. Cita-citanya tidak tercapai, pendidikannya berantakan, rumah tangganya nanti juga belum siap. Apalagi kalau ada anaknya apa mau dikasih makan dan lain sebagainya, makanya hukumnya makruh itu artinya boleh sebenarnya, tetapi lebih baik jangan, karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Oke, itulah hukum pernikahan. Selanjutnya kita akan evaluasi, ya. Jadi naikkan kertasnya masing-masing sebentar, kita akan evaluasi. Jadi evaluasinya itu ini ya, LKPD mandiri. Nah, oke, jadi yang pertama, apa makna pernikahan dalam Islam? Tujuan pernikahan dalam Islam jelaskan. Yang ketiga adalah jelaskan hukum pernikahan dalam Islam. Itulah yang sebentar Anda kerjakan ya. Setelah Anda kerjakan juga ini yang linknya. Nah, saya akan bagi di grup. Paham? Ya, jadi saya kasih waktu 20 menit. Silakan Anda mengerjakan ini. 3 nomor, 4 nomor. Oke? Siap? Oke. Ini mulai dari sekarang. Oke. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah menyelesaikan proses rangkaian pembelajaran. Jadi kesimpulannya tadi ada 3, yaitu pengertian pernikahan, hukum pernikahan, dan tujuan pernikahan. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan, yang akan kita pelajari pekan depan, ada 2 ya, yaitu bagaimana syarat dan rukun pernikahan. Yang kedua adalah pernikahan yang tidak sah. Jadi ada 2, syarat dan rukunnya menikah. Yang kedua adalah pernikahan yang tidak sah. Itulah yang akan kita pelajari pekan depan. Baik, cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan terus kesehatan dan kekuatan dan terus diberikan semangat dalam belajar. Oke? Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.